Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin, motivator santri nasional. Setiap hari Selasa di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi santri dan dunia pesantren. Kita akan bahas tentang santri, tips-tips menjadi santri, dan dunia pesantren. Hari ini kita akan bahas tentang 8 kunci sukses santri dan santriwati. Kalau video-video sebelumnya sudah membahas kunci sukses pertama, kunci sukses kedua, dan hari ini kita akan bahas kunci sukses ketiga, yaitu huruf N. Punya nyali dan berani bermimpi hebat. Para sahabat Manjadawa Jada, kunci sukses santri yang ketiga adalah huruf N. Punya nyali dan berani bermimpi hebat. Kalau di video sebelumnya, kunci sukses pertama huruf M, manjada. M, punya motivasi kuat mengapa belajar di pondok. A, awali hari dengan semangat. N, punya nyali dan berani bermimpi hebat. Hidup kita ini ditentukan oleh impian kita. Apa yang akan terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, tergantung dari apa yang kita impikan sekarang. Maka beranilah bermimpi hebat. Impian-impian itu yang akan membawa kita kepada masa depan kita. Mengapa adik-adik sekalian kita harus bermimpi hebat? Karena apa yang akan terjadi itu dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan sekarang. Kalau kita tidak bermimpi apa-apa, maka kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa, menjadi apa-apa di kemudian hari. Kita hanya akan diombang-ambingkan zaman. Pokoknya terserah nantilah bagaimana alam akan membawa kita. Akhirnya tidak akan pernah kemana-mana. Jadi apa yang akan terjadi 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan tergantung dari apa yang kita pikirkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, mengapa kemudian kita harus punya impian besar? Karena impian itu murah, nggak bayar. Nah, kita tinggal mikir doang. Kita tinggal mikir saja. Kita tinggal mikir, lalu kemudian kita punya ambisi, lalu kemudian impian itu jadi besar. Besarkan impian kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Nanti seperti apa ya? Saya pertama kali masuk pesantren, kelas 1 di Gontor, saya langsung tuliskan impian-impian besar saya. Yang paling utama yang selalu saya ingat. Karena itu selalu jadi impian dari masa dulu sampai sekarang. Saya harus bisa keliling Indonesia. Saya tuliskan impian itu adik-adik sekalian. Tulis impian itu. Lalu kemudian lulus pesantren. Tekad saya masih kuat. Saya harus bisa keliling Indonesia. Lulus pesantren, bekerja. Itu masih belum ada tanda-tanda bagaimana caranya saya bisa keliling Indonesia. Sampai akhirnya kemudian saya nulis buku Manjada Wajada. Dari buku itulah kemudian akhirnya Allah kasih jalan. Allah kasih jalan lewat buku itu. Lewat cara apa? Saya bikin seminar, pelatihan, saya diundang ke sana kemari. Yang akhirnya kemudian dari 2008 lah saya perkirakan itu sampai 2023 sekarang. Sekitar mungkin 15 tahun. Alhamdulillah. Walaupun belum semua Indonesia, setidaknya saya sudah keliling ke 33 provinsi di Indonesia. Itu karena apa? Karena impian. Allah itu akan kasih jalan ke impian kita. Kalau kemudian kita punya impian besar. Maka jangan pernah ragu punya impian besar. Impian itu murah dan
Allah yang akan membawa kita untuk sampai ke sana. Maka komitmen mulai sekarang, adik-adik sekalian. Ayo, jangan biarkan hidup ini mengalir apa adanya. Alirkan hidup ini ke tempat yang kita inginkan. Biar bagaimana nanti deh Ustaz Akbar, nggak bisa. Hidup itu harus kita alirkan. Aku mau ke sini, aku mau ke sini, aku mau ke sini. Bukan bagaimana nanti, bagaimana sekarang kita tentukan sehingga apa? Membuat kita punya impian-impian yang besar. Itulah mengapa kita harus punya impian. Apa manfaatnya impian itu, Nak? Nah, impian itu pertama agar hidup kita itu punya arah. Kita tahu kita mau jalan kemana. Kita tahu saya akan menjadi apa. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Saya dari dulu pengen jadi dosen, jadi pembicara publik. Itu 2 yang kemudian alhamdulillah saya terus ke sana, sekarang jadi itu. Sesuai dengan passion impian saya waktu itu. Kita tahu jalan kita ke sana. Kalau kita tidak punya impian, kita hanya akan berjalan di tempat sekeras apapun kita bekerja, kita tidak akan pernah sampai. Karena mau sampai kemana wong kita tidak tahu tujuannya kemana. Orang jalan tanpa tujuan ya kan nggak akan pernah sampai. Sekeras apapun kita bekerja, kita harus punya tujuan, punya target. Itulah yang akan membawa kita ke sana. Kenapa tujuan, target itu penting buat kita? Karena hidup kita ini sumber daya kita terbatas. Uang kita terbatas, waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas. Kita tidak bisa menjadi semua orang. Tidak bisa Akbar pengen jadi dokter, pengen jadi politisi, pengen jadi negarawan, pengen jadi bupati, pengen jadi semuanya, pengen jadi technician, pengen jadi programmer. Wah, nggak bisa. Akbar ya, saya pilih 2 lah. Jadi public speaker, lalu satu lagi jadi writer. Nah, public speaking ini macam-macam tuh. Dosen, trainer, YouTuber. Itu bagian dari public speaking. Tapi kita tidak bisa Akbar kemudian jadi dokter habis itu. Nggak bisa, waktu kita terbatas. Kita tidak bisa menjadi semua orang. Kalau kita punya impian, punya tujuan, itu kita bisa mengarahkan fokus kita, sumber daya kita ke tempat yang kita inginkan. Jadi punya tujuan, terus yang kedua itu sumber daya bisa kita maksimalkan. Yang ketiga, arah tujuan itu rel, kayak kereta itu. Jadi nggak kesana kemari, nggak belak-belok kita. Hidup kita ya punya satu, sana. Mau di tengah jalan misalnya agak belok dikit, balik lagi. Sana balik lagi, begitu seterusnya sampai kita, oh tujuanku di sana, aku akan sampai ke sana. Dengan demikian kita akan terus berjalan sesuai dengan tujuan. Tidak belak-belok. Jadi impian itu, tujuan kita itu memberi arah. Oh, saya harus kemana? Ke kanan, ke kiri, ke depan, lurus, dan sebagainya. Dan terakhir impian, tujuan hidup kita itu akan memberi kita bahan evaluasi. Kita punya target jangka panjang, 5, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kita punya target tahunan. Kita evaluasi lah. Tahun ini kita punya target apa, yang tercapai apa, yang tidak tercapai apa, kenapa tercapai, kenapa tidak tercapai, itu dievaluasi. Dengan kita memberi evaluasi itu akan memudahkan kita untuk menjadikan hidup kita terus menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi adik-adik sekalian, bismillah. Bapak Ibu tanyain anak-anaknya, kamu punya impian apa nak? 5, 10, 15, 20 tahun lagi. Kalau belum punya, coba gali terus sampai punya impian. Kalau nanti berubah gimana Pak Akbar? Gak apa-apa. Yang penting punya impian dulu. Nanti berubah ya gak apa-apa. Punya impian besar, impian, sehingga apa? Hidup akan selalu terarah.
Itu kunci sukses ketiga menjadi orang santri. Itu harus punya impian. Saya sejak kelas 1, dulu di Gontor, di pesantren, itu punya impian besar. Adik-adik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ya, Sanawiyah, Aliyah, SMP, SMA, itu harus punya. Mulai sekarang coba, impian-impian itu harus punya. Ya, kunci sukses nomor 3 ada di buku saya ini, 8 kunci sukses santri dan santriwati. Silakan baca, ya, beli bukunya, baca bukunya, pesan, nanti saya tanda tangani, dikirim, baca isi apa yang ada di dalamnya, resapi dan amalkan. Insya Allah kita akan menjadi sukses menjadi seorang santri dan santriwati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan subscribe dan juga share kalau dirasa video ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita semuanya. Mudah-mudahan adik-adik para santri, santriwati bisa lulus dari pondok dengan husnul khotimah. Anak bapak, anak ibu mudah-mudahan sukses di pondok. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa setiap hari Selasa di channel YouTube Akbar Zainuddin, Inspirasi Dunia Pesantren. Kali ini kita membahas 8 kunci sukses. Kunci sukses 1, 2 sudah ada di video-video berikutnya, sebelumnya. Nanti saya akan bahas lagi. Minggu depan temanya apa sih yang harus kita impikan. Masih kunci sukses nomor 3 tentang impian-impian besar. See you next time. Ila liqa fi waqtin akhir. Walafu minkum kafaitu bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.